Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Dusria Afridah. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang struktur atom. Yang pertama yaitu perkembangan teori atom. Yang kedua, partikel dasar penyusun atom. Sebenarnya atom itu apa ya? Wujudnya, bentuknya seperti apa sih sebenarnya? Nah, untuk lebih jelas ya, mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Cekidot. Nah, perkembangan model atom, yaitu yang pertama adalah model atom Dalton. Lalu kedua, model atom Thomson. Ketiga, model atom Rutherford. Yang keempat, model atom Niels Bohr. Dan yang terakhir, model atom modern, atau dikenal dengan model atom mekanika kuantum. Ya. Nah, sebenarnya sebelum model atom Dalton ini, waktu sebelum Masehi udah ada yang ngomong ya, yaitu Demokritus. Katanya atom terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani, a dan tomos. A berarti tidak, tomos terbagi. Jadi artinya tidak terbagi. Jadi atom bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi misalnya kita analogikan atom itu kertas nih, misalnya kita bagi-bagi lagi, kita robek lagi, sampai robekan yang tidak bisa kita robek lagi. Nah, itulah disebut atom. Analoginya seperti itu ya, paham ya? Nah, tapi karena tidak didasarkan oleh percobaan, jadinya tidak di dalam buku ya, hanya sekilas aja Demokritus diceritakannya ya. Nah, oleh karena itu dilakukanlah suatu penelitian ya. Nah, itu yang pertama kali oleh John Dalton. Nah, bagaimana bunyi postulat hukum atomnya Dalton? Nah, ini yang pertama, katanya atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, itu hampir sama sebenarnya dengan kata-katanya Demokritus ya. Nah, lalu yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama, meliputi volume, bentuk maupun masanya. Udah pasti itu ya, namanya juga yang sejenis. Tapi kalau yang tidak sejenis pasti sifatnya berbeda. Ya, atom yang wujudnya sama, misalnya sama gas, ya pasti bentuknya sama, ya kan sejenis. Tapi kalau misalnya udah beda unsur, pasti berbeda juga sifatnya. Lalu yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Ya, penggabungan berarti reaksi pembentukan ya. Unsur A dan unsur B jadilah suatu produk AB. Nah, itu penggabungan atau pemisahan ya, penguraian dari suatu senyawa AB dipisahkan menjadi A dan B, misalnya seperti itu. Lalu yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Nah, jadi itu misalnya atom H2 ya dengan O2 menjadi H2O. Jadilah suatu molekul. Jadi udah berikatan kimia, Dalton ini udah tahu yang namanya ikatan kimia. Lalu C sama O menjadi CO2 misalnya. Dan dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Jadi udah tahu yang namanya hukum kekekalan massa, Laplace, dan juga hukum perbandingan tetap, yaitu hukum Prost. Jadi udah dikenal itu ya. Nah, ini jadi Dalton ini model atomnya itu bulat doang, jadi seperti bola pejal, katanya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Namanya juga pertama kali, pasti banyak kelemahannya. Salah satunya adalah ini ya, tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Ya, karena gimana bisa menghantarkan listrik? Karena yang Dalton tahu hanya bulat doang, nggak ada partikel lain. Kalau bisa menghantarkan listrik berarti ada partikel lain di sana. Nah, oleh karena itu, yang kedua yaitu dijawab oleh
J.J. Thomson, model atom Thomson. Kata Thomson katanya atom itu sebagai sebuah bola bermuatan positif, nih bola ya, yang di dalamnya tersebar elektron. Jadi seperti roti kismis katanya. Jadi ini rotinya ya. Lalu yang warna hijau ini elektronnya sebagai kismis-kismis. Kalau di kita mungkin seperti kue onde-onde ya, kue onde-ondenya itu yang bermuatan positif. Lalu si wijinya itu seperti elektron yang bermuatan negatif. Jadi di Thomson ini udah kenal ada partikel lain di dalam atom, nggak bulat doang, itu adalah elektron. Nah ini ya, kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif. Jadi cuma acak aja kata dia. Ya, jadi seperti roti kismis, ini positifnya lalu tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi seperti itu doang. Gitu, nggak pas susunannya, positifnya di bagian mana, negatifnya di mananya. Gitu. Kemudian disempurnakan oleh Ernest Rutherford. Nah, apa katanya? Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Jadi udah kenal yang namanya inti atom nih yang bermuatan positif. Lalu dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti tata surya. Ya. Lalu yang kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif dan negatif sama jumlahnya. Jadi saya juga ini, dia udah kenal inti atom, lalu begini. Ya, katanya si elektronnya mengelilingi. Nah, kemudian yang ketiga, selama mengelilingi inti terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Jadi gaya melingkar ya, bukan gaya beneran gitu. Jadi begini nih misalnya dia nah, misalnya berputar kan begini terus melingkar terus saja begitu. Ya. Jadi itu. Dalam mengelilingi intinya terbentuk gaya sentripetal. Lalu yang keempat, semua proton terkumpul di dalam inti sehingga inti atom bermuatan positif. Nah ini, ya inti atomnya bermuatan positif. Lalu disebutlah proton. Jadi udah kenal yang namanya proton. Lalu yang kelima, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Ya, selebihnya ruang kosong. Oke, kira-kira udah bagus begini, kelemahannya apa ya? Nah ini ya, kayak tata surya ya, berputar terus. Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron yang mengelilingi inti tidak masuk ke inti. Nah itu, ini dibantah oleh teori fisika klasiknya si Maxwell. Yang tadi saya gambar sebelumnya, kalau misalnya si elektron berputar terus, nah ini lama-lama kan dia kehabisan energi, lama-lama jatuh ke inti atom atau masuk ke inti. Pada kenyataannya elektron tidak pernah jatuh ke inti. Nah itu Rutherford tidak bisa menjelaskan itu. Misalnya seperti kamu gitu ya, main labang sama temennya waktu zamannya masih kecil ya, muter lama-lama kan lanjung kan, pusing ya, kehabisan energi, capek, lama-lama jatuh kan ke tengah-tengahnya itu. Nah gitu, kayak misalnya kita ambil seutas tali, ujungnya kita lilitin batu ya, lalu kita giniin, gelayang ya, kita putar, lama-lama kan capek lengan kita ya, kehabisan energi, lama-lama bong, kebabuk muka dewek gitu ya, kebabuk muka sendiri. Nah itu namanya berarti jatuh kan ke tengahnya. Nah itu pada kenyataannya katanya elektron pada saat berputar pasti dia energinya terkuras dong, keluar ya, radiasi energinya keluar gitu, lama-lama dia jatuh ke inti. Tapi kenyataannya tidak pernah jatuh ke inti. Oke, lalu dijawab oleh model atom Niels Bohr. Ya, model atom Bohr terkenal ya. Apa katanya? Yang pertama,
Elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Nah nih, jelas aja dia nggak jatuh ke inti. Soalnya berputarnya pada orbit tertentu, pada lintasan tertentu, pada kulit tertentu. Oke, paham ya? Lalu kedua, selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Nah, kalau dia berputarnya begini terus di lintasannya masing-masing, itu energinya tetap. Kecuali kalau elektronnya itu berpindah. Misalnya ini kulit ke satu, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Atau nanti disebut juga kulit K, L, M. Nanti ada lagi kulit keempat, N, kulit kelima, O. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia pindah bisa menyerap atau melepas energi. Ya, kalau pindahnya ke kulit yang lebih tinggi berarti dia menyerap energi. Nah, lintasan yang keempat, lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan dari ini ya. Nah, kemudian ini wajahnya Niels Bohr. Nah, ini ya yang tadi saya bilang. Kulit pertama itu kulit K. Lalu kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M. Nanti ada lagi kulit K, L, M, N, terus lagi O ya, kulit kelima. Nah, seperti itu. Nah, kelemahannya tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari elektron yang banyak. Karena waktu itu Niels Bohr hanya menggunakan hidrogen ya, yang cuma elektronnya satu ya. Jadi teorinya si Niels Bohr ini kalau dia tidak bisa untuk atom yang elektronnya lebih dari 21 gitu. Jadi nggak matching lagi nanti. Apanya nggak matching? Jumlah di kulitnya tadi ya. Nanti kita bahas. Nah, kemudian dijawablah oleh yang terakhir. Model atom berdasarkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan teori model atom modern. Nah, dia ini nggak ada gambar-gambar foto-fotonya ya. Karena apa? Jadi disebutnya mekanika kuantum atau modern karena banyak nih ilmuwannya. Ada Louis de Broglie, ya, ada si Pauli, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg. Ada 4 ilmuwan. Jadinya tidak pakai nama teorinya nggak pakai nama orang ya, karena rombongan. Nah, ini katanya menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Tadi itu yang Niels Bohr nggak bisa menjelaskan tentang spektrum warna, karena spektrum warna itu kan ngaruh dengan panjangnya gelombang. Ya, panjang gelombang sekian, nanti warnanya apa kayak gitu. Nah, ini ya bisa sebagai partikel, bisa sebagai gelombang. Lalu ada yang namanya teori ketidakpastian, bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Ya, kemungkinannya elektron itu ada di mana? Gitu. Nah, daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Ya. Nah, ternyata si elektron-elektron itu ada di dalam orbital. Tempat ditemukannya atau tempat kebolehjadian ditemukannya elektron disebutlah orbital. Jadi seperti kamar-kamar. Ya, jadi di teori mekanika kuantum ini udah jelas si inti atomnya yang bermuatan positif posisinya di mana, elektronnya di mana gitu. Ternyata elektronnya kata Niels Bohr ada di lintasannya masing-masing. Benar, tapi di lintasan masing-masing pun ada di dalam orbital. Oke. Nah, nanti
kita menggunakan model atom yang kelima ini. Ya, tentang nentuin orbital seperti apa nanti ya di sub-sub selanjutnya. Oke, jadi itulah 5 perkembangan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan model atom modern. Oke, semoga paham ya. Nah, kemudian ini partikel-partikel dasar penyusun atom. Nah, ternyata di dalam atom tadi bukan hanya atom doang seperti bola pejal, tapi ada partikel dasar penyusun atom. Ada 3, yaitu elektron, proton, neutron. Elektron yang muatan negatif, proton yang positif, dan neutron yang 0. Nah, elektron itu ditemukan oleh Thomson ya melalui eksperimen yang disebut dengan tabung sinar katoda. Jadi tabungnya seperti ini. Ya. Si katodanya yang hanya si anoda. Nah, jadi bagaimana katanya? Yang pertama, sifat-sifat sinar katoda itu merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, pasti. Lalu yang kedua, memiliki sifat cahaya dan sifat materi. Ya. Lalu yang ketiga, merambat tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda. Ya, jadi ini dari katoda menuju ke anoda. Lalu tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektrodanya apa. Lalu yang kelima, bermuatan negatif sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Nah ini pada saat dideketin oleh magnet dia tertarik. Pada saat dideketin sama lempeng logam dia juga tertarik ya. Nah, sinar katoda ini disebut elektron. Jadi sinar katoda elektron. Ya. Oke. Nah, ini yang terkenal. Eksperimennya tabung sinar katoda. Jadi dia nyamperin nih, dia nyamperin ke kutub yang positif. Karena dia nyamperin ke kutub yang positif, wah berarti ini muatannya negatif nih, gitu. Lalu pada tahun 1908 si Robert Andrew Millikan menemukan muatan elektron katanya sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb yang dikenal dengan tetes minyak Millikan. Percobaan tetes minyak Millikan ya, pada saat disemprotkan lalu disinari sinar X. Nah, lalu nanti bisa dihitung ini orang fisikanya ini ya. Nah, maka muatan tersebut diberi tanda minus. Itu. Jadi kalau penemu elektronnya Thomson, kalau penemu ini nih muatan elektron yaitu si Millikan. Selanjutnya proton, lambangnya P kecil. Kalau proton ditemukan oleh Eugene Goldstein ya pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatoda atau tabung Crooks. Jadi ini seperti tabung televisi ya, tabung televisi yang lama, yang jadul. Sifat-sifat sinar anoda. Jadi kalau elektron katoda, kalau dia anoda. Sinar anoda itu bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Nah, dia nyamperinnya ke negatif, bisa disimpulkan dia itu positif. Lalu merupakan radiasi partikel karena dapat memutarkan kincir. Ya, lalu perbandingan elektron dengan masanya tergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Ukuran partikel sinar anoda bergantung pada jenis gas dalam tabung. Nah, ini muatannya sama segini, cuma bedanya tandanya. Kalau elektron negatif, kalau proton positif. Ya. Oke.
kemudian Ernest Rutherford. Nah, Rutherford ini dia melakukan penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Nah, ini ya. Misalnya ada emas. Emas itu apa? Lempeng emas aurum. Nah, katanya kan di dalam atom ada ini, di dalam unsur tadi ada atom-atom kan, misalnya ini atom-atomnya. Nah, kemudian ditembakkan oleh sinar alfa. Nah, ini ada plat timbal juga ya. Nah, pada saat ditembakkan, sebagian besar itu sinarnya diteruskan. Nih, sebagian besar loh, sebagian besar sinar diteruskan, nembus ke lempeng emas. Kenapa sebagian besar diteruskan? Tadi yang di hukumnya, di model atomnya Rutherford. Karena sebagian besar adalah ruang kosong, ruang hampa di dalam atom itu. Lalu sebagian kecil dibelokkan, sebagian kecil lagi dipantulkan. Nah, kenapa bisa mantul? Misalnya ini, jadi yang ini yang merah dipantulkan. Ya. Misalnya yang kuning ini dibelokkan. Nah, ternyata kaget dong si Rutherford. Ada apa nih? Kan awalnya kan katanya atom itu bulat doang, nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi ini kalau dia mantul berarti ada yang ditabrak di situ. Apa yang ditabrak? Nah, itu dikenal dengan yang namanya inti atom ya. Ternyata ada inti atom di sini, di dalam atom. Karena sinar alfanya positif, kalau dia mantul berarti yang di sini pun muatannya positif. Makanya inti atom bermuatan positif, yaitu proton tadi. Ya. Lalu sebagian kecil yang ada yang dibelokin itu hampir menabrak inti atom. Kalau yang dipantulkan tepat menuju inti atom. Seperti itu. Jadi sebagian besar diteruskan, sebagian kecil dibelokkan, dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Gitu. Nah, ini. Jadi yang dipantulkan tadi adanya inti atom yang bermuatan positif. Jadi analoginya misalnya diibaratkan suatu inti atom itu kelereng ya. Nah, atomnya itu adalah stadion, misalnya Stadion Senayan Jakarta. Jadi ibarat kata atom itu stadion Senayan Jakarta, inti atomnya itu hanya sebesar kelereng yang ada di dalam stadion. Nah, jadi sebagian besar itu ruang kosong, makanya banyak sinar yang diteruskan. Seperti itu ya, semoga paham. Nah, kemudian neutron. Nah, ini pada awal tahun 1930 ya, Webote dan Habecker melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium. Nah, percobaan ini menghasilkan radiasi berdaya tembus tinggi. Lalu pada tahun 1932-nya James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan, disebutlah neutron. Jadi penemu elektron itu Thomson, penemu proton itu adalah Goldstein, penemu neutron adalah Chadwick.
Lalu kalau penemu muatan elektron memilikan. Ya, nah ini partikel elektron penemunya masanya 0, muatannya -1. Lambangnya E. -1, 0. Kalau proton oleh si Goldstein masanya ini dalam satuan SMA ya. SMA itu satuan massa atom. Muatannya positif. Nah, lalu neutron oleh Chadwick masanya sama proton tapi muatannya 0. Nah, ini. Ya. Jadi, misalnya ini atom yang positif, elektron yang negatif. Nah, ini masanya sama-sama proton sama neutron sama-sama 1. Jadi nanti bersifat netral muatan si neutronnya karena dia negatif positif 0 kan. Nah, jadi netral. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Semoga kalian paham apa yang sudah telah saya jelaskan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.